kita semua dalam keadaan terpelihara dengan baik oleh Tuhan. Tapi sebelum kita memulai pada pagi hari ini dengar pesan Tuhan buat kita semua, saya mau ajak kita sama-sama satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, anugerah-Mu berlimpah buat kami Tuhan. Tuhan yang pelihara kami berjalan di dalam kemurahan Tuhan di tengah kondisi yang mungkin kondisi dalam keadaan yang gak mudah buat kami Tuhan. Kami oleh sebab itu butuh kebenaran firman Tuhan yang boleh menuntun kami untuk berjalan selalu di dalam Engkau hari lepas hari Tuhan. Sebab kami tahu bersama Engkau kami akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan kami menangkap bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kami. Bahwa kami terus berjalan melekat dengan Engkau. Dan kami akan lihat Tuhan, penggenapan demi penggenapan yang dahsyat di tengah kondisi apapun yang kami lalui. Terima kasih Bapa. Sebentar kami dengar firman Tuhan, kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Mari setiap kita Bapak Ibu Saudara yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan terlindung, terpelihara sama Tuhan. Dan biarlah kita tetap mempercayai bahwa Tuhan Yesus baik buat kita. Dia selalu ada ada dalam kita di tengah kondisi apapun yang kita hadapi Bapak Ibu. Nggak mudah memang untuk mengalami kebaikan Tuhan di tengah kondisi yang nggak baik. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang di dalam kondisi apapun, kita tahu Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu perkataan yang seorang perempuan dari Sunem yang berkata ketika dia mengalami kondisi anaknya meninggal. Ketika dia berjumpa dengan Nabi, dia berkata, semua baik, it is well. Wow, itu bukan hanya sekedar perkataan yang keluar dari mulut bahwa semua baik, tetapi memang keluar dari hati yang sungguh bahwa memang ada Tuhan selalu bersama-sama dengan dia di tengah kondisi apapun, termasuk kondisi yang nggak baik sekalipun. Dan biarlah perkataan it is well juga keluar di dalam, bukan hanya sekedar dari mulut kita, tapi memang juga keluar dari hati kita. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita sebentar akan dengar firman Tuhan. Kita saat ini sadar di dalam kondisi udah lepas dari PSBB, tetapi kita masuk di dalam kondisi yang disebut AKB. AKB adalah, bukan OKB ya, AKB. AKB, adaptasi kebiasaan baru. Artinya, biarlah gaya hidup sehat dalam pengertian rohani jasmani itu menjadi bukan hanya sekedar sesuatu yang terpaksa, tetapi menjadi sebuah gaya hidup. Dan itu kalau udah menjadi gaya hidup, itu bukan menjadi sesuatu yang memberatkan kita lagi, tetapi udah menjadi bagian daripada keseharian kita. Hidup sehat, rohani, jasmani. Oke, puji Tuhan. Pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah siap dalam segala keadaan. Wow, apa yang dimaksud dengan siap dalam keadaan, dalam segala keadaan? Maksudnya siap di sini adalah bersikap dan berespon benar di dalam setiap keadaan, baik keadaan baik dalam keadaan yang nggak baik sekalipun, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, meskipun Tuhan nggak pernah merencanakan sesuatu yang buruk atas kehidupan kita umatnya, tetapi Tuhan mengizinkan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, bahkan buruk sekalipun, untuk terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dengan sebuah tujuan. Tuhan punya maksud di balik semuanya itu. Nah, firman Tuhan, pesan Tuhan yang melandasi firman yang melandasi pesan Tuhan buat kita di minggu ini diambil dari Ayub pasal yang kedua ayat 10. Rasanya agak kaget juga ya, wah, Tuhan menyampaikan pesan lewat Ayub. Nah, Tuhan mau kita belajar sesuatu lewat apa yang dialami Ayub. Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah Bapak Saudara, ini adalah penggalan percakapan antara Ayub dengan istrinya. Ketika Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami sesuatu perjalanan hidup yang berbeda dari sebelumnya. Ada banyak kehilangan-kehilangan yang dia alami. Ada satu masa di mana waktu dia mengalami sebuah penderitaan yang begitu berat yang berkaitan dengan sakit penyakitnya. Datanglah istrinya dan kemudian berkata sesuatu yang melemahkan dia. Nah Bapak Ibu Saudara, nggak mudah ya. Mudah untuk mengucap syukur kalau kita ada di dalam keadaan yang baik dan normal. Namun ya Bapak Ibu ya, namun ketika kita menjalani sebuah kehidupan
Kehidupan yang kita jalani kan nggak selalu ada di dalam keadaan yang sama terus. Seperti waktu perjalanan hidup seseorang itu bagaikan sedang mengarungi sebuah lautan, istilahnya. Kadang-kadang kita berhadapan dengan ombak-ombak kecil, air-air yang beriak. Tapi nggak sedikit juga kadang kita mengalami ombak yang cukup besar. Tapi bukan nggak mungkin ada gelombang dan badai mewarnai perjalanan pengarungan di dalam kehidupan itu. Namun itu jadi masalah. Ketika kondisi tiba-tiba berubah 180 derajat, seringkali orang kaget. Seringkali orang berespon bahwa, wow, Tuhan jahat buat dia. Nah, ini seringkali respon-respon seperti ini yang menjadi pengiringan seseorang sama Tuhan mulai berubah. Hati yang tadinya semangat dari Tuhan, kemudian hati mulai menjadi hambar. Ada rasa kecewa, karena seringkali gini, manusia mengharapkan segala sesuatu berjalan menurut keinginan dirinya sendiri. Tanpa disadari, ia menuntut Tuhan untuk lakukan ini buat dia, lakukan ini buat dia, lakukan ini buat dia. Tetapi ketika sesuatu terjadinya sangat berbeda dengan apa yang dia rindukan, biasanya orang menjadi terkejut. Ya, termasuk orang percaya, ya, iman menjadi goyah. Pengiringan sama Tuhan terasa, ya kok gini seperti gini sih ikut Tuhan. Oh jadinya kayak begini, ya. Dan kemudian akibatnya apa? Orang selanjutnya akan mulai mereka-reka jalannya sendiri menurut keinginannya sendiri. Apa yang menurut dirinya benar, tetapi ternyata itu berbeda dengan yang dikehendaki Tuhan. Maka seringkali kehidupan orang itu menjadi berbeda dengan apa yang Tuhan rencanakan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang yang namanya peristiwa buruk Tuhan nggak pernah rencanakan itu dalam kehidupan orang percaya. Tetapi Tuhan bisa izinkan itu terjadi dalam kehidupan orang percaya dengan sebuah tujuan, ya. Nah, ini yang kita harus pahami. Tuhan punya tujuan di balik segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan ingin agar orang percaya untuk lebih lagi kenal Dia. Tuhan mau orang percaya lebih kenal lagi akan kuasanya, ya. Nah, yang namanya iman, Tuhan juga pengen iman di dalam kehidupan orang percaya nggak segitu-segitu aja. Kita tahu iman itu punya ukuran. Kita tahu iman itu punya level. Nah, ada banyak hal besar yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan orang percaya. Dan untuk mengalami perkara-perkara yang luar biasa seperti yang Tuhan rancangkan, Dia butuh orang-orang yang punya iman yang udah terbangun, iman yang teruji. Nah, dengan cara apa iman terbangun, teruji, menjadi besar, jadi naik level? Seringkali itu ada cara yang paling efektif untuk mengembangkan itu semua. Dan ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang nggak enak terjadi dalam kehidupan orang percaya, karena ketika orang percaya berespon benar atas setiap perkara yang terjadi, yang dialami, termasuk perkara-perkara yang nggak mudah, di situ ada iman yang dilibatkan, ada pengharapan sama Tuhan, ada ketergantungan sama Tuhan lebih lagi kalau diresponi dengan benar. Nah, ini membuat iman menjadi matang, iman menjadi membesar, iman menjadi teruji. Seringkali Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan orang percaya, kalau hanya mengalami hal yang biasa-biasa sehari-hari, normal, baik, dan lain-lain, maka iman itu cuma segitu-gitu aja. Tapi ketika iman teruji, menjadi sesuatu yang berbeda. Baru kemarin rasanya, ketika kami melayani sebuah keluarga yang harus menjalani masa yang gak enak ketika harus menantikan hasil tes COVID-19 atas salah satu anggota keluarga. Gak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan dia juga mengalami satu masa yang rasanya kalau nasihatin orang lebih mudah daripada ngalami, ya. Dan ini jadi suatu perjuangan tersendiri. Tetapi hasil daripada itu kalau diresponi dengan benar, ada sebuah iman yang nggak sama lagi. Ada iman yang mulai terbangun ketika orang berjalan mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini loh yang dialami Ayub. Ayub seorang yang dikatakan saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Namun diizinkan Tuhan untuk mengalami sebuah peristiwa yang gak mudah. Harta benda, kambing dombanya semua, ternaknya hilang, habis. Anak-anaknya semua meninggal. Dan kemudian dirinya sendiri mengalami sakit penyakit. Pada saat itu yang dia butuhkan sebetulnya adalah kekuatan
dari pribadi yang tersisa, yaitu istrinya. Tetapi yang terjadi, istrinya malah datang dan kemudian malah membuat ia menjadi lemah. Bahkan istrinya mencoba membuat pertahanan iman Ayub menjadi rusak dan jebol. Nah, di sini kita akan belajar sesuatu, Bapak Ibu Saudara, yang luar biasa. Meskipun harus mengalami ujian berat, tapi Ayub masih bisa menyikapi dengan cara pandang yang benar, dengan sikap yang benar, meskipun nggak mudah. Nah, jatuh bangunnya Ayub ketika menghadapi ini, nanti dia akan belajar sesuatu. Dia mulai memahami apa yang jadi rencana Tuhan di balik semua yang terjadi ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebab ini yang jadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini, Bapak Ibu Saudara. Sering dengan perjalanan pengiringan Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan mau kita bertumbuh menjadi orang yang semakin dewasa. Dewasa bukan hanya sekedar di dalam pengetahuan dan kebenaran, namun dewasa karena memiliki iman yang teruji akibat mempraktekkan kebenaran di dalam situasi yang sulit. Memang nggak enak, Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar pesan Tuhan diambil dari Ayub. Ya ampun, apakah aku harus mengalami seperti yang Ayub alami? Sebetulnya kalau kita tangkap baik-baik, tujuannya bukan buat itu, tapi Tuhan mau kita belajar. Ada hal-hal yang Tuhan mau bangun lebih lagi dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang Tuhan mau kita mulai belajar menyikapi ketika situasi yang kita nggak harapkan terjadi. Makanya Ayub kan berkata di dalam Ayub 2 ayat 10 kan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Artinya kalau kita tangkap ini, artinya Tuhan mau kita beranjak ada dalam sebuah kedewasaan di dalam cara berpikir, di dalam cara kita melihat sesuatu, memandang sesuatu, nggak cuman dengan modal iman yang segitu-gitu ya, tapi ada sesuatu yang dikembangkan waktu kita menjalani kehidupan yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan mau kita menghadapi kenyataan bahwa saatnya kita perlu belajar dari tokoh yang bernama Ayub ini. Meskipun nggak mudah ya membayangkan ujian-ujian yang harus dijalani Ayub, namun respon pertama yang ditunjukkan Ayub adalah berani menerima kondisi apapun kalau itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Bagi Ayub alangkah egoisnya kalau kita hanya mengharapkan yang baik saja terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita nggak mau bagian-bagian yang nggak enaknya di dalam pengiringan kita sama Tuhan. Nah, Tuhan mau kita paham tentang hal ini. Dan Ayub dari peristiwa yang dialami, dia ngalami Tuhan lewat peristiwa yang dijalani. Ya. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita menang di dalam keadaan apapun, keadaan baik maupun keadaan gak baik sekalipun. Yang pertama adalah gini, memahami makna persekutuan yang sesungguhnya. Yang pertama adalah kita boleh mengerti makna persekutuan yang sesungguhnya. Kita tahu arti persekutuan. Ketika dua orang terlebih ya bersekutu satu dengan yang lain, menjalin sebuah hubungan. Nah, apakah rasanya minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu kita terima pesan tentang kebersamaan. Apakah yang namanya persekutuan adalah cuma sekedar ada bersama-sama di dalam waktu yang sama? Kita udah ngerti itu. Ternyata persekutuan yang benar tentang kebersamaan kan bukan cuma sekedar ada bersama-sama di dalam ruangan yang sama, di dalam waktu yang sama, tetapi apakah ada jalinan yang dibangun bersama-sama. Nah, lewat ini kita akan belajar sesuatu tentang arti persekutuan ya. Kita akan belajar tentang persekutuan yang benar yang harus kita bangun. Persekutuan apa aja? Nah, banyak sih persekutuan, tetapi minimal di dalam poin pertama ini kita akan belajar yang pertama, persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau orang ditanya bersekutu nggak sama Tuhan, bersekutu gitu ya. Tapi apakah makna bersekutu itu seperti yang Tuhan kehendaki atau enggak? Nah, kita akan belajar makna apa yang Tuhan inginkan di dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan. Kemudian persekutuan dengan sesama, dalam hal ini dengan sesama anggota keluarga. Lagi-lagi tentang keluarga. Apakah yang dinamakan bersekutu adalah sama dengan yang Tuhan maksud dengan anggota keluarga? Nah, karena gini Bapak Ibu Saudara, gagalnya membangun persekutuan yang benar antara kita orang percaya dengan Tuhan dan gagalnya membangun persekutuan antara kita dengan sesama, dalam hal ini dengan anggota keluarga, ini mengakibatkan banyak kesalahpahaman terjadi. Kesalahpahaman dengan Tuhan,
kesalahpahaman dengan sesama anggota keluarga. Itu sangat mungkin terjadi. Akibat apa? Gagalnya menjalin persekutuan seperti yang dikehendaki Tuhan. Dan kita merasa, aku udah bersekutu. Apakah itu yang dimaksud? Nah, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Contohnya kita kembali kepada Ayub pasal 2 ayat 10 ini. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Kepada siapa? Kepada istrinya maksudnya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, kenapa Ayub tiba-tiba bilang, kau bicara kayak perempuan gila? Nah ternyata diawali dengan sebuah pernyataan daripada istrinya di ayat yang ke-9. Istrinya kan bilang begini, ketika melihat kondisi Ayub, pada waktu itu Ayub sudah mengalami kondisi badannya yang penuh dengan darah dan luka. Dan istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini adalah sebuah pukulan yang sangat mengagetkan buat Ayub. Ketika semuanya sudah nggak ada, hal yang masih diharapkan adanya dukungan, support moral minimal dari pasangannya. Tetapi yang terjadi, jangankan menerima dukungan, tenang suamiku, aku selalu ada bersama-sama. Jangankan ada perkataan seperti itu, yang muncul adalah engkau masih bertekun dengan kesalahanmu, mati aja, kutuki Allahmu sekalian. Ya. Ini sangat mengagetkan buat Ayub Bapak Ibu Saudara. Nah, yang mau ditanyakan, dari sini kita melihat ada dua prinsip yang dianut oleh pasangan suami istri yang sangat berbeda. Mungkin dua-dua orang percaya, tapi ternyata mereka mengalami pemahaman yang berbeda. Terjadi kesalahpahaman, terjadi cara pandang yang berbeda. Dan itu terjadi, Ayub mungkin baru menyadari hal itu. Ya ampun, ternyata selama ini gue beda berpendapat, berbeda prinsip sama istri. Waktu apa? Waktu terjadi masalah. Kalau dalam keadaan lagi baik-baik, rasanya kayak saling cinta banget, kita sehati banget gitu. Kalau dalam keadaan baik, tetapi itu terlihat. Makanya gini, kadang-kadang Tuhan sengaja izinkan hal-hal yang gak enak itu terjadi supaya apa? Kita melihat banyak hal dari berbagai sisi. Dari sisi keluarga, dari sisi hubungan kita sama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, siapapun yang mengalami penderitaan seperti yang dialami Ayub ini sangat gak mudah. Ini baru bicara soal tadi kan, kulitnya yang kena barah, kena borok. Yang lain masih basah, yang ini udah kering, yang kering mulai gatal, yang gatal kalau digaruk udah nggak kerasa gitu kan. Nah sedangkan Bapak Ibu Saudara, tentu kita pernah ngalami lah, bukan yang seperti Ayub ini. Tentunya kadang-kadang kita merasa gatal di punggung, ya. Kadang-kadang pernah nggak garuk di punggung nggak nyampe, tapi gatal, tapi nggak tahu nih, aduh kayaknya tangan kayak pendek banget gitu ya. Ditarik ke sini nggak nyampe, ditarik sini nggak nyampe. Biasa kita butuh tangan orang lain, dan kita bisa minta tolong garukkan. Nah biasa kalau udah digaruk itu rasa terus menyebarkan, belok kiri, belok kanan, turun, naik ke bawah, naik ke bawah, turun ke bawah, naik ke atas, sampai akhirnya kalau udah kena persis rasanya perlu digaruk. Tapi pernah nggak sih pakai beling aja deh biar enak? Nggak pernah, ya. Paling kita cuma bilang coba ditekan supaya lebih enak dan gatalnya hilang. Tapi Ayub perlu beling untuk menggaruk. Karena kalau udah pakai tangan, pakai kuku udah nggak berasa. Saudara bayangkan seperti apa sakit kulitnya ini yang dialami oleh Ayub sampai butuh beling. Dan kalau udah beling yang menggaruk, mungkin awalnya enak, tetapi kemudian ada luka baru, yaitu luka karena beling. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan Ayub. Artinya sangat nggak mudah setelah dia mengalami kehilangan yang begitu banyak. Kemudian ditambah yang tadi itu, datanglah istrinya Ayub. Ternyata Ayub mendapati bahwa orang terdekat yang selalu ada, orang terdekat yang diharapkan selalu ada, dan minimal temani dia. Lu nggak usah ngomong, lu ada aja juga udah cukup. Ternyata enggak. Istri Ayub menyampaikan sebuah reaksi yang sangat mengagetkan buat Ayub. Dia mempertanyakan kesalahan Ayub selama ini.
Dia menyuruh Ayub mati, dia menyuruh Ayub mengutuki Allahnya. Sangat mengagetkan Bapak Ibu Saudara. Ayub nggak nyangka bahwa pasangan selama ini yang mendampinginya malah menjadi pribadi yang akhirnya mencoba menjatuhkannya. Nah Bapak Ibu Saudara, hubungan dan pengenalan kita yang sesungguhnya kepada Tuhan itu akan terlihat pada saat ada sesuatu yang nggak mengenakan mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Namun nah hal itu dilihat dari Bapak Ibu Saudara, termasuk hubungan kita dengan sesama akan terlihat ketika keadaan yang nggak baik datang. Nah di sini kita di awal saya sempat bilang kan ada dua persekutuan yang kita mau pahami, jalinan apa yang seharusnya kita bangun tentang makna persekutuan. Yang pertama persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, antara Ayub dan istrinya memiliki dua pandangan yang berbeda tentang hubungannya dengan Tuhan. Tuhannya sama, Tuhannya satu, tetapi ternyata jalinan hubungan dibangun keduanya kok beda gitu ya. Di masa itu orang menjalani hubungan dengan Tuhan hanya sebatas ibadah keagamaan. Latar belakang dari masa itu Bapak Ibu. Dan di masa itu prinsip yang dibangun antara orang percaya dengan Tuhannya ada satu nama prinsip retributif. Retributif itu artinya gini, jadi gini, manusia berpendapat bahwa apa yang dia alami itu karena sikap yang dia bangun. Kalau dia hidup baik, saleh, menjauhi kejahatan, mestinya ganjarannya adalah kekayaan dan keberhasilan dong. Tapi apabila seseorang hidupnya fasik, hidupnya banyak dosa, maka akibatnya sudah selayaknya dapat hal-hal yang buruk. Meskipun memang ada kebenaran-kebenaran yang mengatakan seperti itu, tetapi kalau dasar kehidupan orang percaya pada waktu itu hanya berdasarkan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan seolah-olah menjawab hanya berdasarkan apa yang si orang percaya, hasil perbuatan si orang percaya. Nah ini yang dipahami pada waktu itu. Sehingga ketika istri Ayub melihat, "Lah Ayub, engkau sekarang kayak kacau balau gini. Keluarga kita, anaknya hilang, gak ada. Semua harta benda habis. Lu pasti dosa. Apakah lu masih mau melakukan kesalehan? Kutuki aja sekalian. Atau mestinya ada sesuatu sama lu." Nah, ini ya Bapak Ibu Saudara yang ternyata juga kadang-kadang prinsip seperti ini yang ditangkap oleh banyak orang percaya di zaman sekarang gitu. Jadi kalau hidupnya bagus, makmur dan kaya, dia merasa itu karena aku dong hidup benar. Sehingga gini Bapak, sedangkan kita tahu kan ada orang yang mendapatkan hal-hal kelimpahan itu bukan dengan cara yang benar, tetapi karena merasa cara pandang bahwa segala yang baik itu akibat hidup benar, maka jadi gini, kerohanian yang tinggi seringkali disamakan dengan karena lihat dong hasilnya juga gini karena rohani tinggi. Tapi kalau kemudian rohani kehidupannya nggak bagus, kekurangan dan lain-lain, seringkali disandingkan dengan rohani karena rohaninya juga nggak benar. Apakah seperti itu? Enggak. Nah kita harus melihat secara keseluruhan dari kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau cuman melihat kesuksesan dan keberhasilan, kalau itu dianggap sebagai hasil rohani, makanya kan nggak aneh, nggak sedikit kan gereja-gereja mengangkat pengerja-pengerja hanya dari kalangan orang percaya karena gini, hanya dari kalangan orang kaya karena merasa orang kaya rohaninya baik. Belum tentu. Nah ini yang kita harus pahami, karena gini, orang yang kita harus memiliki cara pandang gini, kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang nggak baik juga terjadi, kehilangan terjadi dalam kehidupan orang percaya, dan itu nggak seringkali hanya Tuhan izinkan itu terjadi, bukan karena ada sangkut pautnya dengan kerohaniannya. Meskipun memang ada hal-hal yang bisa mendasari itu juga dari sisi rohani,
tetapi seringkali Tuhan izinkan. Nah tuh dari sini Tuhan mau mengajarkan Ayub sesuatu. Ayub mungkin selama ini punya pandangan seperti itu, tetapi Ayub di situ bisa melihat ada sedikit perbedaan dengan istrinya. Istrinya melihat, wah Ayub dikutuk. Makanya teman-teman Ayub, ketika mereka bersimpati sama Ayub, mereka memandang Ayub. Apa yang mereka pertama-tama temannya pandang terhadap Ayub? Coba pikir-pikir, lu bikin dosa apa enggak? Semua temannya berkata, karena kamu dosa sih, karena kamu mungkin melakukan kesalahan. Memang bisa terjadi akibat karena dosa, tetapi cara pandang pada waktu itu semua ada kaitannya dengan kalau kondisi nyata jasmani gini, pasti rohaninya kayak begitu. Yang mana adalah nggak tepat. Nah kita lihat kan cara pandang teman-teman Ayub kan begitu sama terhadap Ayub. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhannya sama, tapi cara pandangnya berbeda. Akibat apa? Perlunya persekutuan pribadi antara kita orang percaya dengan Tuhan terjadi. Karena pandangan masyarakat pada waktu itu bukan berdasarkan persekutuan pribadi dengan Tuhan, hanya berdasarkan agama, hanya berdasarkan opini masyarakat, sehingga terbentuklah cara pandang seperti tadi yang namanya retributif tadi. Nah itulah sebabnya lewat sebuah perjalanan, makanya saya suka bilang kan, dari Ayub 1, Ayub 2, Ayub 3, sampai akhirnya Ayub menyadari pentingnya menjalin sebuah keterkoneksian yang benar dengan Tuhan, pentingnya menjalin sebuah persekutuan yang benar dengan Tuhan. Sadar-sadar Ayub ketika itu udah di pasal 42. Ada sebuah perjalanan panjang yang akhirnya Ayub baru ngerti pentingnya orang menjalin hubungan dengan Tuhan yang benar, bukan apa kata orang. Karena ternyata kerohanian orang-orang masyarakat itu hanya berdasarkan apa kata orang, apa kata agama. Sehingga yang terjadi adalah banyak kesalahpahaman, banyak ketidakmengertian terjadi. Itu satu, persekutuan dengan Tuhan. Itulah sebabnya waktu Ayub di Ayub 42 dia berkata, selama ini aku kenal Tuhan dari apa kata orang. Di situ baru dia paham, Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata gak mudah buat orang sampai bisa memahami bahwa Tuhan sengaja lakukan karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan. Di dalam pasal 42 Ayub satu persatu kalau kita telah Bapak Ibu Saudara, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, di situ adalah pengakuan Ayub, ternyata aku ngerti ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Orang bisa ngerti begini karena terhubung sama Tuhan. Aku paham kenapa Tuhan izinkan, karena ada Tuhan, ada maksud Tuhan ini. Nah, seringkali kalau orang nggak punya persekutuan yang benar dengan Tuhan, orang jalan di dalam masalah, di dalam tantangan, dalam kehidupan yang nggak enak. Orang bingung, kemudian orang menjauh dari Tuhan dan kecewa. Nah, level persekutuan inilah yang Tuhan ingin kita alami, orang percaya. Adalah persekutuan kita bangun, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Makanya dari sejak awal memasuki tahun 2020 kan Tuhan terus menyampaikan, ya Tuhan menyampaikannya sekali saya yang kebawelan. Terkoneksi dengan Tuhan, karena gini, Tuhan mau kita masuk ke dalam sebuah level baru dalam cara pandang orang percaya yang seringkali hanya terbatas tentang retributif tadi. Sehingga akibatnya Ayub kali ini mengalami sebuah persekutuan yang berbeda. Dia kenal Tuhan secara pribadi. Oh, aku kenal Tuhan secara pribadi, kata Ayub. Banyak ngerti di situ. Ya, itu yang pertama, persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, pengertian pemahaman yang benar, yaitu persekutuan dengan anggota keluarga, dengan sesama. Dalam hal ini anggota keluarga. Bapak Ibu Saudara, ini sebetulnya kan meneruskan tentang pesan Tuhan tentang kebersamaan, tetapi yang saya mau sampaikan adalah gini. Yang namanya perbedaan pendapat dalam keluarga, perbedaan pendapat suami dengan istri, ini adalah hal wajar. Orang datang dari dua kebudayaan berbeda, dua latar belakang yang berbeda, dua pendidikan yang berbeda, dan segala macam yang berbeda. Nah ini yang seringkali
Di dalam kelas bimbingan pranikah yang saya seringkali ajarkan kepada pasangan-pasangan yang baru menikah adalah gini. Mungkin kita bukan anak kembar aja punya pandangan yang berbeda. Nah, ini dua orang datang dari semuanya serba berbeda. Tentunya banyak cara pandang berbeda, cara berpikir berbeda dan lain-lain. Tetapi ingat, kalian berdua anak Tuhan, kalian berdua orang percaya. Satu-satunya yang bisa menyamakan kalian yang datang dari dua hal yang sama sekali berbeda adalah landasannya sama, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nggak ada lain. Jadi kalau semuanya udah berbeda, memang karena datang dari dua hal yang berbeda, kemudian punya landasan pijakan yang berbeda, oh udah, itu nggak akan pernah sama. Apa yang bisa menjadi sama? Apa yang membuat kita dipersatukan? Waktu kita berpijak pada landasan kebenaran yang sama. Kalau memang punya Tuhan yang sama. Makanya kalau ada peraturan bahwa pernikahan harus satu iman, itu saya setuju sekali, memang harus satu iman. Tetapi gini, satu iman pun kalau dua-duanya menginjak landasan yang berbeda, satu landasan firman, satu landasan dunia, itu pun nggak ketemu. Satu iman loh. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, perlu dibangun kebersamaan satu dengan yang lain. Lagi-lagi dibutuhkan seorang pemimpin di situ, dibutuhkan seorang imam di situ. Karena lewat persekutuan yang dibangun hari lepas hari, itu sebetulnya adalah berbicara tentang menyelaraskan cara pandang. Waktu bersekutu, lalu sering saya sampaikan mesbah keluarga, itu sebenarnya kan menyamakan cara pandang. Untuk cara pandang kita diselaraskan dengan cara pandang Tuhan. Kita pemimpin menyatukan anggota keluarga untuk semua memiliki pijakan yang benar, pijakan yang sama, tujuan dan visi Tuhan yang sama. Sehingga waktu kita terus, nggak mudah, nggak bisa terjadi sekaligus. Tetapi kalau itu sesuatu yang terus dilakukan hari lepas hari, dari beda cuma 10, mungkin perbedaan udah boleh berkurang 1, 9, lumayan. Kalau itu dilakukan, mungkin perbedaannya mulai berkurang jadi 8. Tetapi kalau nggak pernah melakukan, kapan bisa samanya? Kapan bisa berkurangnya perbedaan? Dan ini seringkali terasa bukan dalam keadaan yang enak, bukan dalam keadaan makmur. Waktu dalam keadaan masalah datang, muncullah model-model istri Ayub. Dan ya ini kalau dalam kisah Ayub kan di pihak istrinya, tetapi dalam banyak keadaan bisa terbalik, muncullah model-model istri Ayub versi lelakinya. Bisa nggak? Bisa. Hanya karena apa? Karena memiliki pijakan yang berbeda. Makanya kalau saya sebagai gembala bilang, yuk mulai bangun mesbah. Ada doa pribadi silahkan, tetapi ada persekutuan bersama. Itu sebetulnya gini, itu Pak, gunanya apa sih kok beda? Nah, itu akan terjadi waktu tantangan datang dalam kehidupan. Ternyata di situ ada penyamaan pijakan yang bisa hasil daripada persekutuan yang kita bangun dengan anggota keluarga. Kalau nggak pernah lakukan itu, perbedaan akan semakin tajam. Dan akibatnya ketika orang lagi berumur, datang satu, masihkah engkau bertekun dalam kesalahanmu, yuk, gitu ya. Oh, ini benar-benar menyakitkan, ini benar-benar menjatuhkan, ini benar-benar meruntuhkan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus paham tentang makna persekutuan. Bukan cuma ada kok bersama-sama tiap hari. Kalau kita nggak menyamakan fondasi, cara pandang, akan beda. Tinggal satu rumah dengan keadaan yang berbeda, dengan prinsip yang berbeda. Nah, kalau kita mengambil sebuah keputusan untuk malas lah, sebetulnya gini, yang menikmati hasilnya juga kita sendiri kok. Awalnya memang terasa canggung dan lain-lain, tapi kalau nggak pernah dilakukan, kapan ada kebersamaan di dalam hal memijak, memandang, dan berpikir? Itu yang pertama, ya. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan, apa yang kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan agar menang di dalam keadaan apapun. Memahami makna persekutuan yang sesungguhnya. Jadi kita harus paham yang namanya persekutuan mulai bangun
tingkatkan kualitas kita dengan Tuhan sehingga kita nggak salah paham sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami makna kemenangan yang sesungguhnya. Memahami makna kemenangan. Siapa sih yang nggak mau menang? Tapi kita harus paham kemenangan yang dimaksud Tuhan itu apa. Jangan kita salah kejar. Ayub 2 ayat 10, lagi-lagi Ayub 2 ayat 10. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara, butuh yang saya sampaikan tadi, butuh sebuah perjalanan yang nggak pendek sampai akhirnya di akhir kitab Ayub, yaitu pasal 42 bagian akhir. Di situ kita melihat bagaimana kondisi Ayub mengalami pemulihan. Dan Tuhan nyatakan gini, 2 kali Ayub mendapat 2 kali lipat dari apa yang ia miliki sebelumnya. Harta benda yang dia miliki dulu sebelumnya, pada saat di akhir kitab Ayub pemulihan terjadi, Ayub mengalami 2 kali daripada jumlah yang dia miliki sebelumnya. Termasuk jumlah anak, termasuk juga mungkin kondisi kesehatan Ayub. Nah, semua berlipat 2 kali. Nah, di situ dikatakan Ayub mengalami apa? Pemulihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah kalau kita lihat di akhir ketika Ayub dipulihkan, ini menjadi kerinduan banyak orang percaya. Gak usah banyak orang percaya, semua orang pun ingin mengalami yang kayak begitu. Dan itu dinamakan apa? Pemulihan. Sehingga banyak orang berpikir yang namanya pemulihan artinya terjadi perubahan keadaan. Dari keadaan susah menjadi keadaan menang, menjadi keadaan baik. Dari keadaan kalah menjadi keadaan menang. Dan orang bilang itu pemulihan. Nah, banyak orang mengartikan semuanya yang diterima Ayub di akhir pasal 42 itu adalah kemenangan. Wah, ini mulai agak merubah cara pandang kita. Loh, Pak, menang kan, Pak? Tadi yang nggak punya jadi punya, tadinya hilang jadi bertambah 2 kali. Menang kan Ayub? Itu sebetulnya adalah disebut pemulihan, perubahan keadaan. Menangnya kapan? Oh, ternyata gini, kemenangannya udah terjadi di awal, sehingga terjadi pemulihan. Jadi kemenangan dulu terjadi, baru terjadi pemulihan. Nah, yang sering kali dipandang secara kurang tepat, yang namanya judul pemulihan tadi, yang 1 jadi 2, yang 2 jadi 4 dan lain-lain, orang bilang itu kemenangan. Sehingga pengejaran banyak orang percaya untuk bisa menang adalah dia doa sama Tuhan. Tuhan, aku pengen yang kayak Ayub, ngalami kesembuhan, yang rugi jadi untung lagi, yang kurang jadi tambah. Karena bukankah kondisi itu disebut kondisi kemenangan? Bukan, itu kondisi pemulihan. Nah, yang disebut kemenangan adalah waktu Ayub gini, yang disebut kemenangan adalah apabila ada pihak yang kalah, yang mengalami penambahan, dan ini disebutnya kondisi pemulihan. Nah, kalau kondisi kemenangan adalah ketika ada pihak yang kalah. Ayub menang dulu di dalam cara berpikir, di dalam cara menjalin hubungan dengan Tuhan, sehingga iblis tidak bisa lagi ngotak-ngutik kehidupan Ayub lagi, karena Ayub sudah terhubung langsung sama Tuhan. Nah, itu kondisi kemenangan. Jadi menang itu terjadi ketika ada pihak yang kalah. Nah, yang sering kali disalahpahami oleh orang percaya, dia anggap kemenangan adalah waktu dia memperoleh sesuatu yang bertambah, sehingga yang dia kejar untuk supaya bisa disebut menang adalah ngejar supaya yang rugi ditambah, yang hilang menjadi dapat kembali, yang sakit jadi sembuh. Tapi yang kemenangan
karena ada pihak yang kalah dan ada cara pandang dan kehidupan yang baru di dalam Tuhan, seringkali itu nggak diperhatikan. Padahal sumber kemenangan, sumber pemulihan terjadi setelah ada kemenangan terlebih dahulu. Sehingga kalau yang dikejar adalah tentang jasmani, tentang yang jumlah tadi, dan kemenangan yang sesungguhnya ini tidak mengalami perubahan, maka gini, ada banyak orang mengalahkan segala cara untuk dapatin yang tadi, yang pemulihan tadi. Tapi kemudian itu nggak lama hilang lagi kok. Kenapa? Kemenangan yang sesungguhnya belum dia raih. Kemenangan orang percaya adalah ketika dia menang. Victory life in Christ adalah victory over sin. Kita pernah dengar itu. Victory over self, victory over Satan. Jadi kemenangan yang dimaksud di dalam kehidupan orang percaya adalah menang atas dosa, menang atas diri sendiri, menang atas setan. Menang atas dosa adalah waktu kita, yang namanya hidup ini godaan banyak, dorongan untuk melakukan hal yang salah itu besar. Bahan baku ini daging ini sangat rentan sekali kok, dan dosa terus menawarkan sesuatu yang enak buat daging. Nah, waktu kita mampu mengatasi hal itu, kita disebut menang. Menang atas diri sendiri. Yang nama diri sendiri juga punya keinginan. Tuhan punya keinginan, kita punya keinginan. Tuhan punya rencana, kita punya rencana. Tetapi bagaimana kita mencoba mengesampingkan rencana kita untuk memasukkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Enggak mudah. Waktu kita berhasil untuk melakukan itu, menang. Kemudian victory over Satan. Iblis, Yesus aja dia coba. Dengan segala hal-hal yang tadi kan mirip dengan dosa yang ditawarkan, kemenangan atas dosa. Tapi waktu kita mampu bersikap benar, sehingga iblis tidak berkuasa atas kehidupan kita, itu menang. Nah, kemenangan ini yang adalah pengejaran kita, Bapak Ibu Saudara, bukan yang di sini. Ini namanya pemulihan. Pemulihan hanyalah akibat dari kemenangan. Perubahan keadaan hanyalah akibat dari sebuah kemenangan yang udah kita capai terlebih dahulu. Yang dikejar orang bukannya ini seringkali, yang dikejar orang adalah bagian yang ini. Mari kita lihat perkara Daud. Waktu Daud kehilangan istrinya, diculik, anaknya diculik, harta benda dijarah. Kapan kemenangan Daud terjadi? Kalau kita ngikuti cerita Daud di Siklag, kapan Daud ngalami kemenangan? Nah, seringkali banyak orang percaya bilang Daud menang waktu semua harta bendanya kembali, istrinya kembali, anaknya kembali. Itu hanya pemulihan hasil dari kemenangan. Kemenangan Daud terjadi waktu di tengah kondisi yang sangat berat. Daud menguatkan kepercayaan, dan dia membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan, dan dia nangkep, Tuhan, Engkau maunya apa? Biar aku tangkap dan aku lakukan. Dan Daud dari persekutuan itu, Daud tangkap sesuatu dan dia menjadi kuat, dan dari situ dia melangkah. Mari kita berjalan dalam tuntunan. Makanya waktu di dalam pengejaran itu kan ada tuntunan-tuntunan Tuhan yang Daud tangkap. Hasil dari persekutuan Daud dengan Tuhan, itu kemenangan Daud. Jadi kemenangan yang diraih oleh Daud adalah kemenangan waktu dia nangkep maksud Tuhan, sehingga iblis nggak bisa lagi goyahkan Daud. Iblis nggak, waktu mungkin si musuh menggerakkan anak-anak buah Daud untuk berontak sama Daud, Daud udah pikir itu bukan masalah karena dia udah terhubung dengan Tuhan. Itu kemenangan Daud, dan hasil dari kemenangan Daud terjadi yang namanya pemulihan, terjadi yang namanya perubahan keadaan di sini. Jangan salah ngejar. Makanya kita poin kedua ini belajar memahami makna kemenangan. Apa sih yang kita kejar hari-hari ini? Ternyata seringkali banyak orang percaya yang dikejar orang hasil perubahan keadaan, tapi kemenangannya yang sesungguhnya dimaksud Tuhan belum dikejar. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, memang lewat pesan ini adalah tentang bagaimana merubah paradigma kita. Tuhan mau kita memiliki sebuah cara pandang
yang lebih baik lagi atas segala sesuatu. Mari oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, nggak ada seorang pun yang ingin mengalami seperti yang Ayub alami. Tujuan pesan ini bukan untuk menjadi seperti Ayub, tapi kita belajar sesuatu di dalam menghadapi sebuah perkara Bapak Ibu Saudara. Iblis melalui perkara yang sulit, melalui masalah, melalui tragedi ingin menghancurkan kehidupan orang percaya. Tapi Tuhan menginginkan kita waktu mengalami itu semua, Tuhan mau kita tangkap apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Dan waktu kita nangkap, itulah kemenangan yang dimaksud. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau doa buat Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar ini, Tuhan tolong kami untuk kami menangkap lebih jelas lagi ketika Roh Kudus terus singkapkan lebih dalam lagi. Berkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati umat-Mu yang ada di dalam rumah tangga saat ini Bapa. Tantangan pergumulan apapun yang dihadapi, biarlah Tuhan melalui kebenaran firman disampaikan, ada cara pandang, ada cara berpikir yang mulai diselaraskan dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga mereka paham dan tahu bertindak tepat di tengah kondisi yang dihadapi. Terima kasih, berkati seluruh keluarga, rumah tangga, suami istri, orang tua anak, usaha dan pekerjaan umat-Mu, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.